Halo geng Channel Sari. Cerita kali ini aku mau ngebahas tentang perjalanan mempelajari warna alam Indonesia bareng Colors of Indonesia. Jadi aku udah kenal mereka sebenarnya dari sejak pandemi karena aku suka beli cat air dari warna alam yang dibikin sama mereka. Nah, mereka juga punya acara namanya Walk for Pigments, di mana kita ngumpul di satu tempat untuk belajar tentang warna bareng. Dan kebetulan karena belum pernah ke Kebumen, akhirnya aku sama keluarga aku main ke sana sekalian jalan-jalan untuk ikutan acaranya Walk for Pigments bareng Colors of Indonesia. Nah, hari pertama setelah jalan-jalan, malamnya itu langsung ada workshop bareng teman-teman. Terus kemudian besok paginya langsung jalan-jalan untuk ngeliat batu dan hunting batu ke sebuah sungai yang namanya Sungai Lukulo. Lucu ya namanya, Lukulo. Nah, waktu pertama kali sampai ke sungainya, sebenarnya aku agak bingung karena kayaknya warnanya sama semua. Tapi kalau misalnya ternyata dilihat satu-satu, itu tuh banyak banget warna-warna dari batu-batuan yang bisa kita ambil nih. Kayak misalnya setelah digosrek-gosrek kayak gini pakai air, bisa tuh keluar warna hijau, warna terakota, terus ada yang warna pink, ada yang warna kuning tembaga. Pokoknya cantik-cantik banget ternyata. Nah, setelah hunting batu kita makan siang sebentar, habis itu lanjut workshop untuk kenal warna lagi bareng sama Mbak Indira. Pokoknya aku happy banget ikutan acara ini dan mudah-mudahan untuk next trip Walk for Pigments-nya aku bisa ikutan lagi. Teman-teman kalau misalnya penasaran bisa langsung lihat akun Instagramnya Colors of Indonesia ya, jangan lupa di follow. So, long story short, akhirnya setelah ikutan acara Walk for Pigments-nya bareng Colors of Indonesia di Kebumen kemarin, aku bilang sama Mbak Indira kalau Mbak ayo dong bikin pameran di Jakarta karena aku suka banget, this is such a beautiful things, dan kayaknya pengen banget nih punya kesempatan untuk teman-teman di Jakarta untuk bisa ngeliat juga dan lebih tahu dan mengenal lebih jauh lagi tentang Colors of Indonesia dan si pigment naturalnya Indonesia yang bagus-bagus banget gitu. Dan kita tuh sempat ngobrol bahwa kita tuh punya mimpi besar International Biodiversity Day itu bakal bikin acara gede banget di Kebumen tahun depan, because Kebumen just recently got the UNESCO approved geoparknya kan gitu. Jadi kayak katanya sih bakal dibikin acara gede di sana. So ini tuh kayak semacam pemanasan dulu gitu untuk harapannya ke depannya di tahun depan kita tuh bisa bikin acara yang lebih gede lagi nanti di sana. So akhirnya persiapannya juga langsung sat banget. Alhamdulillah teman-teman dari Meramu, terus kemudian dibantu sama Mbak Asti Hussein, kita langsung regroup, kumpul, terus kita tentuin tanggalnya, tempatnya available, terus habis itu kita juga ngumpulin karya dari seniman-seniman yang emang udah bagian dari komunitas Colors of Indonesia. Terus juga aku sama Aldi kita langsung buru-buru ngerjain lukisan yang kita mau submit untuk acara ini. And then ya udah alhamdulillah acaranya bisa terwujud dan kita sekarang lagi ada pameran Reimagining Ancient Colors of Indonesia di Meramu Art Space. Pameran kali ini hostnya adalah Meramu.id. Nah teman-teman buat yang belum tahu, yuk dengerin dulu yuk Meramu.id itu apa. Hai, aku Dinda dari Meramu.id. Salah satu supporter dari acara ini, Biodiversity Day. Terus Meramu itu sebenarnya adalah online marketplace untuk original artwork gitu. Jadi memang biasanya Meramu menjadi sebuah platform atau wadah untuk para art creators nih men-showcase karya-karyanya. Dan di acara ini kebetulan Meramu sangat senang nih bisa support para seniman yang juga berkarya yang keren-keren banget untuk bisa di-display dan bisa dinikmati oleh para pengunjung yang datang di acara ini. Menarik banget karena ternyata banyak sumber lah gitu yang bisa kita dapati untuk mewarnai gitu. Dan kalau udah dengerin ceritanya nih dari Colors of Indonesia, ternyata wah segampang itu ya kita bisa dapetin warna-warna di sekitaran gitu, di kehidupan sehari-hari yang mungkin sebenarnya udah ada dari dulu, tapi kok kayak kita nggak kepikiran ya gitu. Walaupun mungkin prosesnya nggak semua orang aware, tapi ternyata semudah itu tuh warna-warna itu kita bisa dapati dan tentunya nggak merusak lingkungan. Dalam pameran ini ada 11 seniman yang turut serta memamerkan karyanya dan salah satunya aku sama Aldi. Sesuai dengan temanya, semua karya seni yang dipamerkan dalam pameran kali ini menggunakan warna-warna alam yang diperoleh dari alam sekitar Indonesia.
semua karya seni yang dipamerkan ini bisa langsung dibeli di websitenya Meramo ya. Hai, aku Ninggar. Aku salah satu artis yang ngisi pameran ini. Ini ada 2 karya aku. Sebenarnya judulnya Selaras. Kenapa Selaras? Karena aku basically waving artist. Jadi kenapa lukisan yang di kanvas ini juga dia wave aja gitu. Karena biar selaras sama benangnya. Terus yang kedua, ini judulnya Setara. Kenapa Setara? Karena aku emang cuma pakai warna turunan dari coklat aja, rumpun coklat-coklat gitu. Halo, aku Indira. Aku salah satu organizer pameran mini exhibition GeoArt tentang reimagining ancient colors of Indonesia. Natural pigment itu sebetulnya segala bentuk pigmen alami yang terdapat di alam, karena alam itu sudah menyediakan semuanya. Kebetulan saya artisan kain sebelumnya dan selalu menggunakan pewarnaan alami untuk mencelup kain. Nah, tetapi karena saya lebih suka melukis, teknik melukis di atas kain, lalu saya mencoba untuk menggunakan pigmen yang lain yang saya tahu dari sejarah itu adalah pigmen mineral atau yang berasal dari tanah dan batuan. Indonesia punya banyak sekali geopark dan ini baru saja diresmikan sekitar 2 tahun yang lalu oleh UNESCO, Hari Geodiversitas Internasional ini. Jadi itu relate dengan tagline-nya Colors of Indonesia untuk mengungkap atau menyingkap kekayaan pigmen bumi atau tanah dan batuan ini sebagai sumber pewarnaan melalui karya seni. Karena dengan melalui karya seni, orang akan bisa lebih menikmati bahwa ternyata bebatuan itu adalah sumber pewarnaan yang patut diperhitungkan untuk masa depan. Halo, aku Asti. Aku salah satu artis yang ikut pameran hari ini. Ini kan pertama kali nih aku coba si cat pigment itu. Memang unik karena dari setiap warna dia tuh beda teksturnya, kemudian beda hasil akhirnya juga beda. Dan ketika udah kering di kertas, itu ada teksturnya. Warna-warnanya sendu, terus kemudian alami, kemudian moody gitu warnanya. Lebih challenging sih sebenarnya. Tapi hasil akhirnya ternyata memuaskan. Aku seneng banget karena transparannya dapet, kemudian kita oles berkali-kali juga dia ternyata keluar warnanya. Hai, nama aku Alia, aku dari Daur Goods. Di sini aku menjadi salah satu peserta pameran mini exhibition dalam rangka merayakan Geodiversity Day. Yes. Nah, ini karya-karyanya aku bikin dari kertas bekas. Jadi kertas bekas ini aku daur ulang. Mungkin biasanya kan kertas didaur ulang jadi kertas lagi. Nah, ini kertasnya didaur ulang jadi objek dekorasi. Jadi sebagai kayak alternatif home decor di rumah gitu. Ceritain dong inspirasinya dari mana? Pas pandemi itu aku pengen belajar pottery, tapi mengingat di rumah kayak karena kesenian di rumah, habis melihat banyak kayak sisa-sisa kayak kardus lah dan lain-lain. Jadi kayak mikir ya udah deh cobain pakai barang-barang yang bisa aku pakai lagi gitu. Maksudnya barang-barang bekas aku gunain untuk memenuhi keinginan berkreasi. Last but not least, halo. Ceritain dong tentang lukisan yang dipamerin di acara Reimagining Ancient Colors. Oke, sebenarnya tema seluruh lukisan saya maunya tentang Indonesia gitu ya, karena memang kan mineral untuk natural pigmentnya adalah dari Indonesia, jadi kita mengangkat tema Indonesia. Kebetulan yang 2 diangkat di pameran kemarin adalah yang bertemakan pemandangan. Satu Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur, dia menjadi salah satu bagian dari Taman Nasional Komodo yang pun kita preserve sebenarnya. Kenapa Pulau Padar? Karena bentuknya unik banget. Terus kemudian yang kedua itu namanya Gunung Ile Mandiri. Itu merupakan gunung kecil di belakang kota Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Itu mungkin gak terlalu terkenal, tapi itu salah satu rangkaian gunung di Ring of Fire. Jadi Indonesia kan terletak di 2 Ring of Fire dunia ya. Nah ini salah satunya ada di Nusa Tenggara Timur. Itu dia cerita dari belajar warna alam Indonesia kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semakin tertarik dan pengen mengenal lebih jauh tentang warna-warna alam Indonesia because they truly such a beautiful things. Dan kalau misalnya teman-teman kebetulan lagi di daerah Blok M, Jalan Lamandau, Jaksel, jangan lupa main-main untuk mampir juga ke Meramo Art Space untuk lihat pameran kita. Sampai ketemu di channel Lestari berikutnya ya. Bye!